Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Tegar Salam Jiwo dengan NIM 064. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga itu sendiri. Pengertian komunikasi keluarga. Pengertian komunikasi keluarga menurut Reckwich di tahun 1985, komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh atau gestur, intonasi suara, dan tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Nah, dilihat dari pengertian di atas, bahwa kata-kata, sikap tubuh, dan intonasi suara tindakan mengandung maksud pengajarnya, mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara suatu anggota dengan anggota lainnya, sehingga terciptanya komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan pembicaraan dengan keterbukaan setiap hal dalam keluarga, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Juga sikap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dalam pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi di antara orang tua dengan anaknya dan suami dengan istri dalam bersosialisasi, menilai-nilai kepikiran orang tua pada anaknya dan menyampaikan segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada orang tuanya. Pentingnya komunikasi dalam keluarga. Nah, ini terlihat dari jelas bahwasannya keluarga adalah pasti pembicaraan hal yang terjadi pada setiap individu. Komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi yang dapat diberikan sesuatu hal yang dapat diberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. Bagi seorang anak, komunikasi dalam keluarga merupakan pengalaman pertama yang merupakan bekal untuk mendapatkan diri di masyarakat. Orang tua dalam sebuah keluarga menjadi figur bagi anak dalam segala hal penting, sikap, perilaku, tutur kata yang terbentuk karena peran orang tua. Jadi, hakikat komunikasi keluarga dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami sama anggota keluarga, sehingga dari situ dapat terciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga tersebut. Untuk mencapai sarana komunikasi seperti itu, kondisi keluarga yang harmonis sangat berpengaruh dalam berkomunikasi keluarga. Sehingga, sebagaimana dikatakan Berger, bahwa keluarga normal atau keluarga harmonis dapat berpengaruh dalam proses komunikasi keluarga, yang artinya dalam keluarga jarang terjadi sikap pertentangan antara anggota, tidak saling menyudutkan, atau mencari kambing hitam dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Kepanduan kohesi dan adaptasi dalam keluarga. Kohesi adalah ikatan emosional antara anggota keluarga. Itu mengukur seberapa dekat satu sama lain dengan anggota keluarga pada tingkat emosional. Kohesi itu mencerminkan rasa keterhubungan atau keterpisahan dari anggota keluarga lainnya. Sedangkan adaptasi itu mengukur sebuah kemampuan sebuah keluarga untuk mengukur struktur kekuasaannya, hubungan peran, dan aturan hubungan dalam respon terhadap stres situasional dan perkembangan. Tingkat adaptasi menunjukkan seberapa baik keluarga dapat memenuhi tantangan yang disajikan oleh situasi berubah. Komunikasi adalah dimensi memfasilitasi penting untuk gerakan pada dua dimensi lainnya. Positif keterampilan komunikasi seperti empati, mendengarkan refleksi, komentar pendukung, memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi keterbutuhan mereka. Itu berubah karena mereka itu berhubungan dengan kohesi dan kemampuan adaptasi keterampilan fungsi negatif seperti pesan ganda, pesan mengikat, kritik, meminimalkan kemampuan untuk berbagai perasaan sehingga membatasi gerakan dalam dimensi kohesi dan kemampuan beradaptasi. Memahami apakah keluarga anggota puas dengan pembelian keluarga tersebut. Kebutuhan komunikasi dalam keluarga. Untuk menentukan bagaimana keluarga membuat keputusan pembelian dan bagaimana keluarga mempengaruhi perilaku pembelian masa depan anggotanya, hal ini berguna untuk memahami fungsi yang disediakan peran yang dimainkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Pola komunikasi. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book mengungkapkan bahwa empat pola komunikasi keluarga pada umumnya, yaitu 1. Pola komunikasi persamaan atau
equality pattern. Dalam pola ini, tiap individu membagi kesempatan komunikasi secara merata dan seimbang. Peran dimainkan oleh tiap orang dalam keluarganya sama. Tiap orang dianggap sederajat dan setara kemampuannya. Bebas mengungkapkan ide-ide, opini, keterpercayaan, gitu. Komunikasi yang terjadi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan bebas dari pemisahan kekuasaan yang terjadi pada hubungan interpersonal lainnya. Dalam pola ini, tidak ada pemimpin dan pengikut, atau bahkan pemberian pendapat dan mencari pendapat. Tiap orang itu memainkan perannya yang sama, komunikasi dalam pengenalan satu sama lain. Melalui intensitas, dalam interferensi pengenalan diri masing-masing, serta tingkah laku nonverbal seperti sentuhan dan kontak mata yang seimbang jumlahnya. Lalu yang kedua itu ada pola konsumsi seimbang terpisah atau balance split pattern. Universitas Sumatera Utara dalam pola ini mempersamakan hubungan tetap terjaga. Namun dalam satu pola ini tiap orang memegang kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya masing-masing. Tiap orang dianggap sebagai ahli dalam bidang wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, dalam keluarga biasa suami dipercaya untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan istri itu mengurus anak dan memasak. Dalam pola ini bisa jadi semua anggotanya memiliki pengetahuan yang sama mengenai agama, kesehatan, seni, dan satu pihak dianggap lebih dari yang lainnya. Konflik yang terjadi tidak dianggap sebagai ancaman karena tiap orang memiliki wilayah sendiri-sendiri. Sehingga sebelum konflik terjadi, sudah ditentukan nih siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seperti contoh, bila mana konflik terjadi dalam hal bisnis, suamilah yang menang. Dan bila mana konflik terjadi dalam urusan anak, istrilah yang menang. Namun tidak ada pihak yang dirugikan dalam konflik tersebut karena masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. 3. Pola komunikasi yang tidak seimbang dan terpisah atau balance split pattern. Dalam pola ini, satu orang mendominasi, salah satu dianggap sebagai ahli lebih dari setengah wilayah. Komunikasi timbal balik. Satu orang yang mendominasi ini sering memegang kontrol. Dalam beberapa kasus, orang yang mendominasi ini lebih cerdas atau pengetahuannya lebih. Namun dalam kondisi yang lain, secara fisik lebih menarik atau penghasilan lebih besar. Pihak yang kurang menarik atau penghasilan lebih rendah berkompetisi dengan cara membiarkan pihak yang lebih itu memenangkan tiap perdebatan dan mengambil keputusan diri. Pihak yang mendominasi mengeluarkan pernyataan tegas, memberitahu pihak lain apa yang harus dikerjakan, memberikan opini dengan bebas, memainkan kekuasaan dengan menjaga kontrol, dan jarang meminta pendapat orang lain, kecuali untuk mendapatkan rasa aman bagi egonya sendiri atau sekadar meyakinkan pihak lain agar kehebatan Universitas Sumatera. Sebaliknya, pihak yang lain bertanya, meminta pendapat, dan berpegang pada pihak yang mendominasi dalam mengambil keputusan. 4. Pola komunikasi monopoli atau monopoli pattern. Salah satu dipandang sebagai kekuasaan. Orang ini lebih bersifat memerintah daripada berkomunikasi, memberikan kewejangan daripada mendengarkan umpan balik orang lain. Pemegang kekuasaan ini tidak pernah meminta pendapat, dan ia berangkat atas keputusan akhir. Maka jangan terjadi perdebatan karena semua sudah mengetahui apa yang akan menang. Membangun komunikasi yang harmonis. Itu ada beberapa tips. Itu tips komunikasi efektif. Berikut adalah tips efektif yang diberikan oleh Anda. 1. Mendengarkan apa yang disampaikan dan membaca yang tidak disampaikan dengan kemampuan ekspresif. 2. Bertanya dengan pernyataan yang tepat untuk mengalih informasi. 3. Menyampaikan masalah diri sendiri dengan baik. 4. Cari waktu yang tepat untuk berkumpul. 5. Mencari informasi dari teman dekat suami yang terdapat masalah. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi interpersonal menurut De Vito. Terdapat 5 kualitas umum yang mempertimbangkan dalam efektivitas komunikasi personal, yakni keterbukaan, openness, habis dari empati, lalu dari sikap pendukung, lalu dari sikap positif, dan kesetaraan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, keterbukaan. Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal yang efektif harus terbuka pada orang yang diajak berinteraksi. Kedua, itu mengacu pada kesediaan komunikasi untuk bereaksi pada jujur atas stimulus yang datang. Ketiga, mengerti bahwa perasaan yang dimiliki pikiran lontarkan adalah berasal dari diri yang bertanggung jawab.
Selanjutnya yang kedua, itu ada dari Berech. Ini dikutip oleh The Victo, mendeskripsikan bahwa empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dijalani orang lain pada suatu saat tertentu. Dari sudut pandang orang lain itu, berempati adalah memaksakan suatu seperti orang yang mengalaminya. Orang yang empati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. C. Sikap pendukung. Hubungan profesional yang efektif adalah hubungan di mana antara sikap pendukung, komunikasi yang terbuka, dan empati yang tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita dapat memperlihatkan sikap pendukung yang bersikap. Ada diskretif dan spontan. Lalu yang keempat, ada sikap positif. Komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri mereka. Selain itu, perasaan positif untuk situasi komunikatif tidak umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Hal tersebut didukung dengan dorongan yang menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain. Dorongan yang bersifat positif mendukung citra pribadi kita dan membuat kita merasa lebih baik. Dalam berkomunikasi harus ada pengakuan bahwa kedua pihak sama-sama menilai dan menghargai. Namun kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan mencari begitu saja semua perilaku verbal dan non-verbal dari pihak lain, melainkan menerima pihak lain untuk memberikan penghargaan positif bagi persyaratan berikut. Oke, mungkin teman-teman itu aja dari yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum.